Dalam dunia yang dipenuhi dengan lapisan-lapisan sejarah dan mitos, tersematlah cerita yang tak terduga, mengkaitkan seorang pahlawan bangsa dengan sosok Dewi Laut yang legendaris, Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Bukan hanya sebuah catatan sejarah biasa, tetapi kisah ini menyimpan rahasia yang merayap di antara gugusan kata-kata pidato dan jejak langkah penguasa pantai selatan. Lupakan sejenak sejarah yang biasa kita baca dari buku pelajaran, dan mari kita terjun ke dalam alam gaib, mengeksplorasi kisah pernikahan yang diperbincangkan, namun tetap menjadi misteri. Apakah Soekarno dan Nyi Roro Kidul benar-benar bersatu dalam ikatan mistis? Dengan setiap detail yang terkuak, kita mungkin menemukan jawaban yang tak terduga dan keajaiban yang melibatkan kedua dunia ini. Profil Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Soekarno, yang juga dikenal sebagai Bung Karno, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Beliau adalah pendiri dan presiden pertama Indonesia. Selama hidupnya, Soekarno juga memiliki hubungan yang dikaitkan dengan dunia mistis, terutama dengan sosok Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul, seorang dewi legendaris yang menjadi penguasa Laut Selatan, memiliki reputasi sebagai sosok yang cantik, anggun, dan syarat dengan kisah mistis. Dalam berbagai mitos dan cerita rakyat, sosok ini seringkali dihubungkan dengan hubungan khusus dengan sejumlah pemimpin besar, termasuk proklamator Indonesia, yaitu Soekarno. Keterkaitan antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul menjadi populer karena beberapa kejadian yang terjadi dalam hidup Soekarno. Salah satunya, legenda terkenal adalah peristiwa di mana Soekarno dilaporkan mengalami cedera ketika berenang di pantai selatan. Beberapa orang percaya bahwa cedera tersebut adalah sebuah pertanda dari Nyi Roro Kidul yang menurunkan amarahnya kepada Soekarno. Selain itu, Soekarno juga dianggap memiliki ikatan emosional dengan sosok Nyi Roro Kidul. Beberapa orang percaya bahwa Soekarno adalah reinkarnasi dari suami Nyi Roro Kidul yang meninggal. Karena hal ini, Soekarno dipercaya memiliki kekuatan dan pengaruh spiritual yang diwarisi dari Nyi Roro Kidul. Keterkaitan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul. Kisah-kisah mistis selama kepemimpinan Soekarno. Hubungan antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul sangat terkenal di Indonesia. Salah satu cerita yang sering diceritakan adalah percakapan antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Konon, pada suatu malam di rumah dinasnya, Soekarno sedang berbicara dengan teman-temannya tentang Nyi Roro Kidul. Tiba-tiba, lampu di ruangan tersebut mati secara tiba-tiba. Setelah itu terdengar suara lembut yang mengatakan, "Aku di sini, Bung Karno," dari arah pantai selatan. Ini membuat beberapa orang percaya bahwa Soekarno benar-benar berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul. Soekarno diyakini memiliki kemampuan bersuara yang indah, sehingga beberapa orang percaya bahwa ini adalah bukti bahwa dia benar-benar berbicara dengan Nyi Roro Kidul. Beberapa orang juga berpendapat bahwa ini adalah hasil dari imajinasi Soekarno atau sekedar cerita rakyat yang dibesar-besarkan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa cerita ini telah menjadi bagian dari mitos dan budaya di Indonesia. Tanda-tanda kehadiran Nyi Roro Kidul di dekat Soekarno. Terdapat beberapa tanda-tanda yang dikaitkan dengan kehadiran Nyi Roro Kidul di dekat Soekarno. Salah satunya adalah perubahan cuaca secara tiba-tiba saat Soekarno berada di pantai selatan. Beberapa orang melaporkan bahwa saat Soekarno berada di pantai, cuaca bisa berubah menjadi mendung atau gelap dalam sekejap. Hal ini dianggap sebagai pertanda bahwa Nyi Roro Kidul sedang hadir di sekitar Soekarno. Selain itu, ada juga tanda lain yang dikaitkan dengan kehadiran Nyi Roro Kidul, seperti bau laut yang tiba-tiba muncul saat Soekarno berbicara atau berkunjung pantai. Bau ini dianggap sebagai tanda bahwa Nyi Roro Kidul sedang dekat dengan Soekarno. Beberapa orang juga melaporkan adanya sensasi dingin atau kehadiran gaib saat berada dekat Soekarno. Semua tanda-tanda ini diyakini sebagai bukti bahwa Soekarno memiliki hubungan mistis dengan Nyi Roro Kidul. Tidak hanya itu, ada juga kisah-kisah lain yang melibatkan kehadiran Nyi Roro Kidul dalam kehidupan Soekarno. Beberapa orang mengklaim melihat sosok Nyi Roro Kidul muncul dalam foto-foto Soekarno atau bahkan dalam mimpi mereka. Selain itu, beberapa orang juga mengatakan bahwa mereka merasakan ada kehadiran gaib saat berada di dekat Soekarno, sebagai tanda bahwa Nyi Roro Kidul sedang melindungi atau berhubungan dengan Soekarno. Pengaruh mistis terhadap keputusan politik Soekarno.
Pertanyaan tentang apakah Soekarno pernah menikahi Nyi Roro Kidul menciptakan bukan hanya sebuah isu mistis, melainkan juga mengundang spekulasi dan eksplorasi yang lebih dalam untuk mengungkap sejarah dan kepercayaan masyarakat. Mitos ini terbangun dari serangkaian pernyataan Soekarno dalam beberapa pidato yang mencakup cerita-cerita mistis dan kisah gaib di mana ia menyebutkan Nyi Roro Kidul. Pendekatan metafisika dalam kebijakan Soekarno. Soekarno sebagai seorang pemimpin besar Indonesia terkenal dengan keberaniannya dalam mengambil keputusan politik yang kontroversial. Namun, keputusan-keputusan tersebut dikatakan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan juga dipengaruhi oleh pendekatan metafisika dan kepercayaan mistisnya. Soekarno yang juga dikenal sebagai penggagas konsep Pancasila, diyakini memiliki komunikasi khusus dengan dunia gaib dan roh nenek moyang. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya cerita rakyat tentang hubungan mistis antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul sebagai sosok legendaris yang diyakini sebagai Ratu Laut Selatan. Dugaan pengaruh Nyi Roro Kidul terhadap keputusan Soekarno. Dalam cerita mistis yang melibatkan Soekarno dan Nyi Roro Kidul, banyak orang percaya bahwa Soekarno sering mendapatkan petunjuk dan arahan dari Nyi Roro Kidul dalam mengambil keputusan politik penting. Pengaruh mistis Nyi Roro Kidul terhadap kebijakan Soekarno juga terlihat dalam penentuan ibu kota Indonesia. Ketika memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Jakarta, Soekarno diyakini mendapatkan inspirasi dari Nyi Roro Kidul yang dianggap memiliki kekuatan gaib dalam mempengaruhi manusia. Salah satu pidato yang memancing perbincangan disampaikan Soekarno di Istana Merdeka pada 17 Juli 1959. Dalam pidato tersebut, Soekarno merinci tradisi yang diyakini oleh masyarakat bahwa seorang raja bisa menjadi besar jika menikahi Nyi Roro Kidul. Pernyataan ini memberikan dasar bagi keyakinan bahwa hubungan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul tidak hanya sebatas simbolis, tetapi mungkin juga mencakup dimensi gaib yang lebih dalam. Kisah ini semakin terperinci melalui catatan pidato Soekarno pada Musyawarah Nasional Maritim pada 23 September 1963. Dalam acara tersebut, Soekarno menyampaikan pandangannya bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat jika berhasil menguasai lautan, dan ia mengkaitkan dengan tradisi bahwa seorang raja harus menikahi Nyi Roro Kidul untuk mencapai kekuatan tersebut. Pernyataan ini mengundang tafsir bahwa Soekarno tidak hanya melihatnya sebagai simbolisme semata, tetapi melainkan sebagai pandangan yang membawa makna mendalam. Isu pernikahan gaib Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Dalam beberapa kesempatan, Soekarno juga dilaporkan melakukan ritual-ritual tertentu untuk mendapatkan dukungan atau persetujuan dari Nyi Roro Kidul. Ritual ini meliputi persembahan bunga, doa, dan meditasi yang diyakini dapat membangun hubungan spiritual dengan sosok legendaris tersebut. Isu pernikahan gaib semakin diperkuat oleh pembangunan Istana Presiden Sukabumi, Pesanggerahan Tenjo Resmi, pada tahun 1960 oleh Soekarno. Lokasi di bibir pantai Citepus, Jawa Barat menambahkan nuansa mistis pada cerita ini. Ada spekulasi bahwa hotel yang dekat dengan istana tersebut, khususnya kamar nomor 308, dianggap sebagai tempat Soekarno bertemu Nyi Roro Kidul. Inilah yang membuat masyarakat semakin yakin bahwa ada hubungan lebih dari sekedar simbolis antara keduanya. Legenda keturunan Ki Ageng Pamanahan. Namun, mitos ini tidak hanya mencakup hubungan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul. Dalam legenda yang terkait dengan keturunan Ki Ageng Pamanahan, Soekarno disebut sebagai anak paling bungsu dari 4 bersaudara yang melibatkan Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar, Kartosuwiryo, dan Soekarno sendiri. Kisah ini menegaskan bahwa hubungan antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul tidak hanya sebagai pemimpin dan Dewi Laut, tetapi juga sebagai bagian dari sebuah keluarga legendaris. Anak-anak ini diwarisi kemampuan sakti dan usia yang panjang, membangun dasar kepercayaan bahwa Soekarno adalah sosok yang tak seharusnya dimiliki oleh golongan manusia biasa. Puncak dari mitos ini mencapai titik klimaksnya ketika Soekarno dianggap sebagai penerima mustika merah delima dari Nyi Roro Kidul, dan menurut legenda, mustika ini memberikan kekuatan gaib kepada Soekarno
dalam menghadapi pemberontakan yang diinisiasi oleh Kartosuwiryo. Nyi Roro Kidul sebagai kakak Soekarno memberikan pertolongan melalui mustika ini untuk menumpas pemberontakan tersebut. Hingga pada akhirnya kekuasaan Soekarno kembali terguncang setelah mustika ini diambil kembali oleh Nyi Roro Kidul. Pandangan secara kontemporer, pandangan masyarakat terhadap keterkaitan Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Keterkaitan antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul selalu menarik perhatian masyarakat. Bagi sebagian orang, keberadaan hubungan mistis antara keduanya menjadi sesuatu yang menarik untuk ditelusuri. Banyak masyarakat yang percaya bahwa Soekarno memiliki hubungan khusus dengan Nyi Roro Kidul dan percaya bahwa kehadiran Nyi Roro Kidul mempengaruhi keputusan politik Soekarno. Masyarakat yang percaya akan hubungan ini meyakini bahwa keberadaan Nyi Roro Kidul memberikan kekuatan gaib kepada Soekarno dan mempengaruhi langkah-langkahnya dalam memimpin bangsa. Namun, tidak semua masyarakat mempercayai keterkaitan ini. Banyak yang skeptis dan menganggap hubungan ini sebagai fantasi atau mitos belaka. Mereka berpendapat bahwa bukti-bukti yang muncul bisa dijelaskan secara rasional atau hanya merupakan hasil manipulasi dan sugesti. Perspektif ilmiah tentang fenomena mistis Nyi Roro Kidul. Dalam pandangan ilmiah, fenomena mistis yang terkait dengan Nyi Roro Kidul dianggap sebagai bagian dari kepercayaan dan mitologi yang ada dalam budaya Indonesia. Ilmu pengetahuan tidak memiliki bukti empiris yang kuat mengenai keberadaan Nyi Roro Kidul atau pengaruhnya terhadap Soekarno. Dalam bidang psikologi, fenomena seperti ini dapat dijelaskan melalui konsep sugesti atau halusinasi kolektif. Orang-orang yang percaya pada hubungan mistis antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul mungkin terpengaruh oleh keyakinan kolektif di sekitar mereka. Mereka mencari bukti-bukti atau interpretasi yang mendukung keyakinan mereka sendiri. Meskipun demikian, perspektif ilmiah juga mengakui pentingnya mitos dan legenda dalam budaya dan sejarah suatu bangsa. Meskipun tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, keterkaitan antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul tetap menjadi bagian menarik dalam sejarah politik Indonesia. Seiring kita menjelajahi lapisan-lapisan misteri yang melibatkan Soekarno dan Nyi Roro Kidul, pertanyaan tentang pernikahan gaib dan ikatan tak terlihat ini tetap tergantung di benak kita. Di ujung narasi ini, pintu menuju alam gaib dan sejarah yang membingungkan mungkin tidak sepenuhnya terbuka, tetapi justru disitulah pesona misterinya. Dalam kepingan demi kepingan misteri, kita belajar bahwa tak selalu setiap titik di kisah sejarah memiliki jawaban yang pasti. Terkadang, keindahan terletak pada keajaiban yang masih terbungkus misteri, mengajak kita untuk terus bertanya dan merenung. Soekarno dan Nyi Roro Kidul mungkin telah meninggalkan jejak yang sulit dijelajahi, tetapi di dalam misteri yang belum terpecahkan itulah, kita menemukan daya tarik yang abadi yang mengajak kita menjadi detektif untuk menemukan jawabannya. Atau cukup sekedar sebagai pendengar yang mengangguk-angguk mengiyakan ceritanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan petualangan menarik ke dalam lorong sejarah dan mitos yang penuh keajaiban. Sampai jumpa pada episode berikutnya. See you, bye-bye.